Sebelum kita membahas mengenai agama Nasrani, ada baiknya kita mengetahui akar sejarah tiga agama besar yang saat ini mendominasi dunia, yaitu agama Yahudi, Nasrani, dan Islam. Di dunia, ada agama yang disebut sebagai agama Samawi. Agama Samawi terdiri dari tiga agama, yaitu Yahudi, Nasrani, dan Islam. Ketiga agama ini berasal dari induk yang sama, yakni berasal dari bapak tauhid kita, yaitu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dalam dakwahnya selalu menyerukan kepada ketauhidan. Lantas, bagaimana agama Yahudi dan Nasrani bisa melenceng? Oke, untuk kali ini kita hanya akan bahas agama Nasrani saja. Oke, kalau begitu perhatikan dan simak penjelasannya baik-baik. Yesus alias Nabi Isa alaihissalam merupakan nabi yang diturunkan Allah kepada Bani Israel. Tugasnya adalah untuk menyelamatkan Bani Israel dari kesesatan yang telah lama dilakukan kaum tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menyayangi kaum Nabi Musa alaihissalam ini dan menurunkan satu nabi lagi khusus untuk mereka. Nabi Isa alaihissalam mengaku jika dirinya diutus Allah hanya untuk kaum Bani Israel saja dan bukan untuk umat manusia seluruh dunia. Di dalam Injil sendiri ada peristiwa di mana Yesus menolak seorang wanita Kanaan atau Palestina yang meminta anaknya disembuhkan dari kemasukan setan. Yesus menolak dan mengatakan, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Matius 15:24. Yesus sendiri menolong perempuan itu juga, namun tidak menyuruh perempuan itu untuk pindah keyakinan. Penegasan itu juga nampak dari pesan Yesus kepada para muridnya yang mewanti-wanti mereka untuk tidak menyebarkan ajarannya kepada orang selain Bani Israel. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Matius 10:5-6. Telah jelas bahwa Yesus menegaskan dirinya hanya untuk Bani Israel. Namun, para misionaris mengklaim bahwa hal itu hanya berlaku sebelum kebangkitan. Setelah dibangkitkan, maka misinya untuk umat manusia seluruh dunia. Perubahan mendasar ini berangkat dari ajaran Paulus, seorang Yahudi dari Tarsus yang mengaku-ngaku sebagai murid Yesus. Ajaran Paulus inilah ditulis pada 49 Masehi. Galatia yang mempengaruhi Injil-Injil yang ditulis sesudahnya, yakni Injil Markus 55 Masehi, Injil Matius 60-an Masehi, Injil Yohanes 80-an Masehi, dan Injil Lukas 60 Masehi. Paulus, Yahudi dari Tarsus, di dalam banyak ayat Injil digambarkan sebagai seorang murid yang banyak tidak patuh pada Yesus. Bahkan Yesus dalam banyak ayat memarahi dia hingga menendangnya. Paulus inilah yang kemudian mengubah ajaran Nabi Isa alaihissalam yang berhaulan paganisme Yahudi. Namun, hal ini terjadi tidak terlepas dari kondisi sosial budaya bangsa Yahudi sebelum masa Nabi Isa. Minimal ada 3 kondisi yang bisa kita telaah. Pertama, akidah orang-orang Yahudi yang telah terkontaminasi kepercayaan paganisme Babilonia. Sekitar 50 tahun bangsa Yahudi berada di pengasingan Babilonia yang masyarakatnya menyembah berhala. Kedua, pada tahun 334 sebelum Masehi, Alexander Raja Yunani menguasai bangsa Yahudi dan menyebarkan faham filsafat yang kemudian mempengaruhi pemikiran orang-orang Yahudi. Ketiga, bangsa-bangsa yang menaklukkan orang-orang Yahudi adalah penganut politeisme. Ini pun berpengaruh kepada akidah bangsa Yahudi. Ketika Nabi Isa alaihissalam menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengaruh kepercayaan paganisme memang sudah mengakar kuat di tengah-tengah masyarakat. Maka terjadilah penyimpangan pemahaman oleh Paulus terhadap ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Paulus pun mengklaim bahwa telah bertemu Yesus dan diangkat sebagai rasulnya. Ia kemudian mengajarkan ajaran Isa yang telah dicampur adukkan dengan filsafat Yunani dan paganisme.
Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengingatkan hal ini dalam surat Al-Baqarah ayat 87. Dan sesungguhnya kami telah mendatangkan Alkitab Taurat kepada Musa, dan kami telah menyusulinya berturut-turut sesudah itu dengan rasul-rasul, dan telah kami berikan bukti-bukti kebenaran berupa mukjizat kepada Isa putra Maryam, dan kami memperkuatnya dengan Ruhul Kudus. Apakah setiap datang kepadamu seorang rasul membawa suatu pelajaran yang tidak sesuai dengan keinginanmu, lalu kamu menyombong? Maka beberapa orang di antara mereka kamu dustakan, dan beberapa orang yang lainnya kamu bunuh. 3 abad setelah peristiwa penyaliban, pengikut ajaran Nabi Isa alaihissalam berkembang dengan beragam corak pemahamannya. Terjadi bentrokan di antara mereka, yaitu antara kalangan yang pro dengan ajaran tauhid dari Nabi Isa alaihissalam dan yang kontra. Mereka yang kontra notabene adalah kelompok ajaran Paulus yang paganis. Peperangan ini sampai mengancam keutuhan kerajaan Roma. Karenanya, atas usulan Konstantin, diadakanlah muktamar di Nicea pada tahun 325 Masehi yang dihadiri sekitar 2048 orang dengan pendiriannya masing-masing. Terjadi perdebatan yang sengit dan tak ada titik temu. Akhirnya, Konstantin yang cenderung pada paganis memanggil 318 orang yang berpaham Paulus dan menyatakan dukungannya. Setelah itu, muktamar dilanjutkan, sementara itu peserta lainnya melakukan walkout. Di dalam muktamar ini banyak dipilih doktrin-doktrin dan syiar-syiar ibadah secara voting, seperti tanggal Paskah, peranan uskup, dan tentu saja tentang ketuhanan Yesus. Setelah itu diadakanlah revisi terhadap Injil, sementara Injil-Injil lain yang bertentangan dimusnahkan, dan orang yang berani membaca Injil terlarang itu akan dicap sebagai heretis atau pelaku bid'ah.